والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, bersyukur atas segala limpahan karunia dan rahmatnya yang tidak terhingga. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Jami' Ulumul Hikam li Ibni Rajab rahimahullahu taala. Kita sudah masuk kepada hadis yang ke-6, yaitu hadis Nu'man ibn Bashir. Berkata muallif rahimahullah, An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Beliau berkata bahwasanya beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu adalah sesuatu yang sangat jelas, yang wadih, yang nyata. Tentunya yang halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dihalalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan yang dihalalkan oleh sebagian manusia. Apalagi penghalalan tersebut menyelisihi dari apa yang Allah syariatkan. Karena menghalalkan sesuatu yang haram kemudian mengharamkan sesuatu yang halal, ini merupakan bentuk kriminalitas atau bentuk kejahatan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengetahui bahwasanya ada suatu perkara yang dihalalkan oleh Allah, kemudian ada orang yang mengharamkannya, kemudian dia mengikuti di dalam pengharamannya tersebut, maka dia telah menjadikan orang tersebut sebagai Rabb yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau salah seorang tokoh kaumnya. Pertama datang ke Madinah ketika beliau mendengar Nabi telah diutus di kota Madinah, kemudian beliau ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau masih memakai salib dari perak. Beliau salah seorang tokoh dari kaum beliau dan beliau seorang Nasrani. Kedatangan beliau ke kota Madinah membuat kota Madinah pada saat itu, para orang-orang yang ada di kota Madinah bertanya-tanya, ada apa? Kok Adi datang ke kota Madinah? Kemudian ketika dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ayat ini didengar oleh Adi bin Hatim, beliau mengingkarinya.
Kata beliau, lasna na'buduhum ya Rasulullah. Ya Muhammad, kami tidak pernah menjadikan mereka, kami tidak pernah beribadah kepada mereka wahai Muhammad. Karena yang dia pahami ibadah itu adalah sujud, ya, rukuk kepadanya, kemudian bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Adi, bukankah ketika rahib-rahib kalian, pendeta-pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian mengikuti mereka? Kemudian mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian mengikuti mereka? Kalau itu benar ya Rasulullah, kata Nabi, fatilka ibadatukum iyyahum, itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Ketika mengetahui satu perkara Allah mengharamkan, kemudian ada yang menghalalkan perkara tersebut, maka dia telah menjadikan orang ini sebagai Rabb yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hak mengharamkan sesuatu, hak menghalalkan sesuatu adalah hak murni Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bentuk apa? Tauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah di dalam semua perbuatannya, di dalam penciptaannya, di dalam menguasai alam ini, di dalam mengatur segala urusan. Kita meyakini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam pengharaman dan penghalalan. Demikian juga di dalam tahkim, di dalam menetapkan satu hukum. Maka ini murni milik Allah Subhanahu wa taala. Wa innal harama bayyinun. Demikian juga kata Nabi, haram itu juga jelas. Perkara yang jelas yang ada dalilnya. Tidak bisa seorang ya mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram. Allah menentang mereka yang berani mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ya, di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Allah menentang, katakanlah wahai Muhammad, siapa mereka yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Zinah, perhiasan yang Allah berikan, pakaian, kendaraan, rumah dan sebagainya. Siapa yang mengharamkan dari apa yang telah Allah halalkan kepada kaum mukminin? Allah menentang mereka, orang-orang yang berani mengharamkan dari apa yang telah Allah halalkan. Baik, kemudian wa bainahuma umurun mushtabihat. Pertama Nabi sebutkan bahwasanya perkara halal itu perkara yang sangat jelas. Demikian juga haram adalah perkara yang sangat jelas. Kemudian di antara halal dan haram ada perkara syubhat, mushtabihat, perkara yang tersamarkan kepada sebagian manusia. Baik. Perkara syubhat tersamarkan kepada sebagian manusia, ya. Ini ada sebabnya. Disebutkan oleh para ulama, sebabnya bisa jadi karena qillatul ilm, sedikitnya ilmu yang dia miliki, atau qillatul faham, kurangnya pemahaman di dalam memahami nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah, atau bisa jadi taksiru fi tadabbur, kurang di dalam mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah, ini yang paling jelek, su'ul qasad, jeleknya niat orang tersebut, sehingga terjadilah syubhat. Terkadang suatu perkara itu wadih sangat jelas sekali, seperti matahari di siang bolong. Namun karena jeleknya niat seseorang, keahlian dia di dalam berbicara, sesuatu yang jelas haram dalam urusan agama kita, dia samarkan sehingga menjadi samar bagi sebagian manusia. Perkara yang sudah jelas haram kemudian dia halalkan. Apa di antaranya? Di antaranya musik. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi yudillu an sabilillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia ada orang-orang yang siap menghabiskan hartanya laghwal hadis, dalam rangka untuk laghwal hadis. Sebutkan oleh ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Makhul, para uimmah, para sahabat dan para ulama, para ahli tafsir, bahkan Mujahid, seorang ahli tafsir yang beliau membaca Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Mujahid adalah salah seorang
ulama tafsir dari kalangan tabi'in, beliau murid langsung dari Ibnu Abbas. Kata beliau, setiap satu ayat yang beliau baca di Al-Quran, beliau tanyakan kepada Ibnu Abbas. Alif Lam Mim, beliau berhenti. Wahai Ibnu Abbas, apa tafsir ayat ini? Satu ayat beliau baca, kemudian beliau tanyakan kepada Ibnu Abbas. Dan kita tahu Ibnu Abbas siapa itu? Muridnya Nabi, orang yang paling ahli di dalam Al-Quran. Habrul hadhil ummah, habru hadhil ummah. Beliau adalah tintanya umat ini. Dan beliau memahami tafsir ya dengan pemahaman yang benar dan sangat dalam ilmu tafsir beliau karena doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Apa doa Nabi? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, ajarkan kepada dia ilmu, faqihkan dia dalam urusan agama, kemudian ajarkan dia ta'wil tafsir Al-Quran. Siapa itu? Ibnu Abbas. Kemudian siapa murid di antara murid Ibnu Abbas yang paling besar? Yaitu Mujahid. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'akum tafsir an Mujahid hasbuka bih." Apabila datang kepada kamu tafsir dari Mujahid, maka cukup bagi kalian tafsir apa yang ditafsirkan oleh Mujahid. Al-Imam Mujahid beliau mengatakan lahwal hadis di sini adalah musik, ghina. Musik, ya. Kemudian hadis yang sahih dari Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna hirra wal ma'azif wal khamar wal harir. Dan sungguh akan ada di antara umatku ini suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, kemudian satu kaum yang mereka menghalalkan musik, mereka menghalalkan sutra bagi laki-laki. Ini di antara perkara yang sangat wadih. Namun datang sebagian orang sekarang mengatakan hadisnya tidak jelas, ini tafsirnya tidak benar dan sebagainya, sehingga dia menghalalkan musik. Naam, kita katakan kamu termasuk kaum yang disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi, akan datang suatu kaum dari umatku yang akan menghalalkanmu musik, dan kamu di antara satu orang. Ya, di antara kaum yang disebutkan oleh Nabi. Ini dia datangkan syubhat dalam keadaan perkara yang sudah jelas, wadih. Baik. Ini karena jeleknya niat seseorang. Adapun qillatul ilm, ini biasa. Semua kita kurang ilmu. Demikian juga orang kurang pemahaman, kurang dalam tadabbur Al-Quran. Namun su'ul qasad, jeleknya niat seseorang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ini yang tercela. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak memahaminya, yaitu perkara yang syubhat, yang benar-benar syubhat. Maka kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Namun syubhat di sini bukan berarti kita menjerumuskan diri kita kepada waswasah. Ya, syubhat kalau memang itu perkaranya benar-benar syubhat. Bukan kita syubhatkan sendiri. Perkara jelas, ya, tidak tersamarkan sama sekali, maka pada saat itu syubhat bagi sebagian orang. Seperti datang sahabat kepada Nabi mengeluhkan tentang keadaan perutnya. Ketika dia sholat, dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari duburnya, merasakan sesuatu dalam perutnya. Kemudian apa kata Nabi? La yansarif hatta yasma'u sautan aw yajidu riha. Jangan dia berpaling dari salatnya sampai dia benar-benar mendengar suara atau mencium baunya. Ini apa? Nabi merintahkan untuk yakin, jangan was-was. Jangan perkara yang jelas dijadikan syubhat. Kemudian perkara yang benar-benar syubhat, memang syubhat dan tidak diketahui sama sekali, maka demikian kalau seandainya seperti ini, maka kita diami hukumnya. Seperti datang Adi bin Hatim kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku biasa melepas anjing peliharaanku untuk memburu binatang buruan. Kemudian tiba-tiba suatu hari dia pulang, dia bawa barang buruan tersebut bersama anjing yang lainnya, dua anjingnya. Ketika sampai kepada beliau merasa ini bagaimana, ini boleh nggak dimakan? Karena anjing yang mu'allam, ya, anjing yang dilepaskan baca bismillah, karena anjing yang diajarkan ini dia berburu untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Tapi kalau anjing yang bukan anjing buruan, bukan anjing yang dilatih, dia kejar buruan untuk dia makan sendiri. Nah, kalau seandainya ada anjing yang tidak kita lepas, tiba-tiba dia bawa pulang ke rumah kita, misalnya rusa, ya, sudah ditangkap dibawa ke rumah kita, bukan kita sebelumnya bukan kita perintahkan, atau mungkin anjing yang biasa di rumah, apakah boleh kita makan? Tidak boleh.
Nah, kemudian kata Nabi, kalau seperti ini keadaannya wahai Adi bin Hatim, maka tinggalkan. Ini termasuk perkara syubhat. Bisa jadi tadi yang memburu siapa? Anjing yang tidak dibaca bismillah. Bukan anjing ini. Maka ketika seperti ini tidak jelas kesamarannya, maka di sini ditinggalkan perkara tersebut. Tapi demikian juga misalnya kita berburu, kita tembak burung misalnya. Burung kemudian jatuh di air. Nah, seperti ini juga syubhat. Karena binatang yang mati di air tanpa disembelih, maka ini apa? Haram dimakan. Tapi kalau seandainya kita tembak burung kemudian jatuh di tanah dan kita lihat dia matinya karena apa? Karena kena tembak, maka boleh kita makan. Ketika kita tembak baca bismillah, boleh kita makan. Adapun jatuh ke air, ihtimal bisa jadi dia mati karena air, bukan karena tembakan. Nah, ini syubhat. Nah, seperti ini ditinggalkan, tidak boleh dimakan. Faman ittaqa syubhat, kemudian kata Nabi, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia orang yang telah selamat agamanya dan selamat kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh kepada perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia sungguh telah terjatuh kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haula hima, seperti seorang yang sedang menuntun binatangnya. Yar' itu ra'a itu yang mengembala. Sedang mengembala binatang gembalaannya di tanah yang terjaga. Ada batasan-batasan, ya. Maka jaga batasan tersebut. Yushiku ayyar ta'afihi, dikhawatirkan binatang tersebut tanpa kita sadari dia sudah masuk kepada tempat yang memang itu tidak dibolehkan. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi. Ya, ada tanah yang halal yang boleh kita tunggangkan atau binatang kita berikan makanan di binatang tersebut. Kemudian ada tempat yang haram. Di batasan tersebut jangan kita lewati. Dikhawatirkan dia akan masuk ke tempat yang tidak dibolehkan. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya bagi setiap raja itu ada batasan-batasan yang dia jaga. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah batasan-batasan Allah itu adalah perkara yang Allah haramkan. Jangan kita langgar batasan-batasan tersebut. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad seorang manusia itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baiklah seluruh anggota badannya. Wa idza fasadal jasadu kulluh, apabila rusak segumpal daging tersebut, maka rusaklah seluruh anggota badannya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Baik, qala, nanti semuanya akan disyarah oleh muallif rahimahullah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, maknahu, apa makna hadis ini? Annal halal al-mahdha bayyin, bahwasanya halal yang murni itu jelas. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Lashtibaha fihi, tidak ada kesamaran sama sekali di dalam perkara tersebut. Wa kadzalikal haramul mahad, demikian juga haram yang murni tidak ada kesamaran di dalamnya. Nanti akan sebutkan apa itu perkara yang halal murni dan haram yang murni. Amma minal haram walakin bainal amrayni umurun tashtabihu ala katsirin minan nas, akan tapi di antara dua perkara tersebut, di antara perkara yang halal dan yang haram, ada perkara-perkara yang tersamarkan kepada sebagian manusia, kebanyakan manusia. Hal hiya minal halal am minal haram, apakah perkara tersebut dari halal atau yang haram, antara yang halal dan yang haram. Ada perkara syubhat, apakah syubhat ini halal atau haram. Amr rasikhun fil ilm, adapun orang-orang yang dalam ilmunya, yang luas ilmunya, fala yashtabihu alaihim dzalik, maka perkara tersebut tidak tersamarkan bagi mereka. Orang yang, yaitu orang yang alim, yang luas ilmunya. Wa ya'lamuna min ayyil qismain hi, dan mereka mengetahui dua perkara tersebut dari perkara yang mana, apakah dari halal atau dari haram.
Taib. Fa amal halal al-mahad, adapun perkara yang halal murni itu adalah famithlu akli thayyibat minaz zuru', yaitu seperti perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik dari tumbuh-tumbuhan, pertanian, padi, ya, kemudian sayur-sayuran yang memang itu halal murni. Wathimar, buah-buahan, apapun buah-buahan, ya, maka itu halal dimakan kecuali buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bahimatul an'am, demikian juga bahimatul an'am, onta, sapi, kambing, kerbau dan sebagainya. Wa syurbul asyribatit thayyibah, kemudian minum-minuman yang baik, ya, minuman-minuman yang baik, asir, jus, air putih dan sebagainya. Ini perkara yang halal murni, tidak ada kesamaran sama sekali. Wa libasu ma yahtaju ilaihi minal qatan wal kittan, demikian juga pakaian-pakaian yang dibutuhkan oleh manusia seperti kain katun, ya, atau kain kittan itu lener, kain-kain sejenis kain, atau kain jeans, ya, celana kain yang terbuat dari kain jenis jeans, maka halal dipakai. Yang haram apa? Kalau seandainya dijahit jin yang haram itu jin yang pendek di atas lutut misalnya, itu yang haram. Adapun jin yang dijahit sampai ke bawah itu tidak haram. Kain jin tentunya dengan lebar, tidak berbentuk lekuk-lekuk badan. Baik. Kemudian ausuf atau kain wol, au sya'ar atau kain dari bulu binatang, wakan nikah wa tasarri, nikah yang sah, kemudian tasarri perbudakan, wa ghairi dzalik, dan dari yang lain ini dari perkara-perkara yang halal. Idza kana iktisabuhu bi aqdin sahihin kal bai', kalau seandainya perkara tersebut didapatkan dengan cara yang benar, yaitu seperti membeli, ya, beli kain asalnya halal namun karena cara mendapatkan tidak benar maka menjadi haram, dicuri kain orang, ya, kain yang dicuri atau diambil tanpa ada izin pemiliknya, ini bagian dari yang haram. Tadi halal pada asalnya, kemudian halal cara mendapatkannya. Au mirath, atau dengan cara diwarisi dari keluarganya, dari bapaknya atau dari abangnya, dari anaknya, maka ini halal. Au hibah, pemberian seseorang, au ghanimah, atau ghanimah itu rampasan perang. Taib. Wal haramul mahad, kemudian perkara yang haram al mahad, haram murni. Apa itu? Seperti aklil maitah, yaitu makan bangkai. Apa di antara bangkai? Sesembelihan yang tidak diucapkan bismillah di dalamnya. Seorang menyembelih sapi tanpa membaca bismillah, menyembelih kambing tanpa membaca bismillah, maka ini dikatakan maitah, bangkai yang haram untuk dimakan. Kata Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, jangan kalian makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah ketika disembelih. Wa syurbul khamar, kemudian walahmil khinzir, kemudian daging babi. Wa syurbul khamar, kemudian minum khamar. Wa nikahul maharim, kemudian menikahi orang-orang yang haram untuk dinikahkan, yaitu mahram, ibu, adik, bibi dan sebagainya, dari maharim yang tidak boleh dinikahkan, ini murni haram. Wa libasil harir lirijal, kemudian baju dari sutra bagi laki-laki. Wa mislu iktisabil muharramah, atau seperti cara mendapatkan yang haram, asalnya halal namun cara mendapatkan yang haram, seperti kal riba. Riba ini termasuk iktisab yang haram. Kemudian maisir, judi. Kemudian wathaman ma la yahillu bai'uh, kemudian keuntungan dari sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti jual beli anjing, ya, atau perempuan yang zaniyah, berzina, dia mencari uang dari zina, ini perkara yang haram, cara mendapatkannya yang haram. Wa akhdil amwalil makhsubah bisarakah, kemudian mengambil harta orang dengan cara mencuri, baik mencuri atau merampok. Au tadlis itu menipu. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan perkara ini. Dan ini semuanya perkara yang haram. Jelas ya? Halal jelas, kemudian haram juga jelas. Wa ammal musytabih, adapun perkara yang tersamarkan, di antaranya kata beliau fa mithlu ba'di makhtulifa fi hillihi au tahrimihi, yaitu sebagian dari yang diperselisihkan kehalalannya atau keharamannya.
imma minal a'yan, atau dari jenis benda tertentu, kal khail wal bighal, seperti kuda. Kemudian bighal itu antara perkawinan kuda dengan himar, wal hamir, kemudian himar, wad dhaba itu biawak padang pasir, wa syurbu makhtulifa fi tahrimihi minal anbidah allati yuskiru kathiruha, kemudian minuman-minuman yang diperselisihkan, yang diharamkan, seperti dipersisihkan keharamannya, seperti perasan dari buah-buahan, biji kurma, anggur dan sebagainya, yang kalau seandainya diminum banyak itu memabukkan. Wa lubsu makhtulifa fi ibahati lubsihi min juludis siba, kemudian perkara yang diperselisihkan kebolehannya, seperti memakai kulit binatang buas. Harimau misalnya dipakai kulit harimau, ya, setelah harimau dibunuh atau harimau mati kemudian diambil kulitnya dijadikan baju atau dijadikan permadani. Ini perkara yang khilaf, yang tersamarkan, karena sebagian mereka membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Ini perkara yang samar. Wa nahwiha, atau yang semisal dengannya. Wa imma minal makasib mukhtalif fiha, imma dari kemudian dari usaha yang dipersisihkan kehalalannya, kamasail inah, seperti permasalahan al-inah, jual beli sistem al-inah yang dilarang oleh Nabi, namun sebagian orang tersamarkan karena di dalamnya ada surah seperti surah jual beli, tersamarkan kepada sebagian orang, namun pada hakikatnya ini adalah riba. Jadi bentuk inah itu, jual beli inah adalah misalnya datang seorang kepada saya, pinjam uang 100.000. Kemudian kalau saya syaratkan boleh 100.000 dengan syarat bulan depan kamu harus bayar 120.000. Ini jelas, ribanya jelas, ada tambahan, riba fadl. Nah, mereka berhilah supaya tidak nampak itu jual pinjam meminjam yang ada tambahannya, mereka dengan cara surah jual beli. Datang kepada saya jual kitab ini kepada Anda. Dia beli kitab ini 120.000 dengan cara utang. Nanti saya bayar buku ini bulan depan 120.000. Kemudian dia langsung berikan kepada saya, jual kepada saya berapa? 100.000 kontan. Sehingga saya mengeluarkan uang kepada dia berapa? 100.000. Dan dia nanti bayar ke bulan depan berapa? 120.000. Ini inah namanya. Ya, hilah. Yang ada hilahnya ini haram. Asalnya dia ingin pinjam duit. Sekarang dia dapatkan 100.000 dan dia bulan depan akan bayar 120.000. Namun surahnya apa? Seperti jual beli. Jual beli halal. Asalnya jual beli itu halal. Namun di sini mengandung hilah. Hilah supaya tidak kelihatan ribanya. Jadi seolah-olah bentuknya surahnya jual beli. Ini haram hukumnya. Kecuali kalau seandainya dia beli dari saya jual kepada dia 120.000. Kemudian dia pergi jual kepada orang lain, mau dia jual 50.000, dia jual 100.000, dia jual 200.000, itu urusan dia. Jelas ini langsung dalam satu majelis. Dan inilah yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang menjual beli dalam dua jual beli dalam satu majelis. Ini bentuk surahnya yang diharamkan. Nah, ini terkadang sebagian orang menganggap ini syubhat. Ini kan jual beli, bukan pinjam meminjam yang ada tambahannya. Ini syubhat. Baik, bagi sebagian orang. Kemudian wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengannya dari perkara-perkara yang syubhat. Wa hasilul amr, sedikit lagi. Anna Allah Ta'ala anzala ala nabiyhi al-kitaba wa bayyana fihi li ummah ma tahtaju ilaihi min halalin wa haramin. Kesimpulannya adalah, kata beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya al-kitab, Al-Qur'an. Wa bayyana fihi, kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tersebut kepada umatnya, kepada hambanya, apa yang dibutuhkan oleh hambanya dari perkara yang halal maupun perkara yang haram, yang harus mereka jauhi. Kama qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab tibyanan, mubayyinan, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Tidak ada satu perkara pun kecuali telah dijelaskan oleh Al-Quran. Qala Mujahid, berkata Mujahid, wa ghairuhu, dan selain Mujahid, likulli syai'in umiru bih wa nuhu anhu. Allah menurunkan Al-Quran, ya, Al-Quran itu sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kata Mujahid, apa segala sesuatu tersebut? Segala sesuatu yang diperintahkan dan segala sesuatu yang dilarang telah sangat jelas di dalam Al-Quran. Tidak ada kesamaran. Kesamaran bagi kita karena kita malas memahami Al-Quran.
Kesamaran bagi kita karena kita tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mau belajar, sungguh-sungguh belajar, ya, mengkhususkan waktu untuk senantiasa kita manfaatkan waktu tersebut untuk kita belajar, maka akan berkurang kesamaran dalam urusan agama. Akan jelas perkara yang halal, akan jelas perkara yang haram. Akan jelas mana yang diperintahkan dan akan jelas mana yang dilarang. Tidak akan tersyubhat kepada sebagian orang karena di antaranya jelek apa yang kita sebutkan tadi, kurangnya ilmunya, kurang pemahamannya, kurang tadabbur terhadap Al-Qur'an, atau jeleknya niat seseorang ingin mempertahankan pendapatnya yang batil, kemudian dia paksakan dalil yang jelas, dia datangkan syubhat dan lain sebagainya dalam rangka untuk mengelabui manusia. Wa qala ta'ala fi akhir surati An-Nisa allati bayyana fiha katsiran min ahkamil amwal wal abda'. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surah An-Nisa yang Allah telah menjelaskan kebanyakan dari hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, ya, kemudian masalah pernikahan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian semuanya. Tujuannya apa? An tadillu, agar supaya kalian tidak tersesat. Allah menjelaskan, ya, setelah Allah mengutus kita di muka bumi ini, kemudian Allah mengetahui apa kebutuhan kita. Allah sangat mengetahui tentang kebutuhan kita daripada kita sendiri. Kemudian Allah berikan syariatnya, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus kepada kita Rasulnya untuk menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang harus kita lakukan dan perkara-perkara yang wajib untuk kita tinggalkan, karena Allah yang maha tahu tentang keadaan kita. Maka Allah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan kepada kalian seluruhnya agar supaya kalian tidak tersesat. Berarti mafhumnya apa? Orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan sesat, pasti akan sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mengetahuinya. Wa wakala bayana ma ushkila min at-tanzili ila ar-rasul kama qala ta'ala wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kemudian Allah menugaskan, mewakilkan, menyerahkan urusan penjelasan dari apa yang diiskal, yang tersamarkan dari Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas Rasul menjelaskan Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, dan sungguh telah kami turunkan kepadamu dzikra Al-Quran untuk kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar supaya jelas perkaranya dan tidak tersembunyi, ya, apa makna dari Al-Quran tersebut, dan jelas hukum-hukumnya bagi mereka yang mau mentadabbur Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Wa ma qubida hatta akmala lahu wa li ummatihi din, dan tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah telah menyempurnakan bagi beliau dan bagi umat beliau agamanya yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan ketika Nabi diwafatkan, berarti tugas beliau menyampaikan risalah telah sempurna dan telah selesai, sehingga beliau diwafatkan. Maka apa yang beliau bawa itulah agama, apa yang beliau larang itulah perkara yang haram untuk dilakukan. Walihada anzala alaihi bi Arafah qabla mautihi bi muddah yasirah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di Arafah, yaitu sebelum kematian beliau, ya, lebih kurang 3 bulan. Ini turun ayat ini di Haji Wada'. Haji Wada' itu terjadi pada tahun ke-10. Ya, kemudian Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Qala, apa firman Allah yang Allah turunkan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, itu kesempurnaan Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridai Islam itu sebagai agama bagi kalian. Apa itu Islam? Yang dibawa oleh Nabi. Al-Islam huwa sunnah, as-sunnah hiyal Islam. Islam itulah sunnah, sunnah itu adalah Islam, tidak bisa dipisahkan. Sehingga suatu amalan yang dinisbahkan kepada agama yang itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka itu bukan kebaikan namanya, kejelekan. Kalau seandainya itu baik, tentu Nabi akan menjelaskan, tidak mungkin lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak mungkin pernah lupa ada suatu amalan yang baik kemudian tidak diajarkan oleh Nabi, tidak mungkin, mustahil. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sedikit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala bayda naqiyah, aku tinggalkan kalian
di atas cahaya yang bersih, yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya itu seperti siangnya, tidak tersamarkan sedikit pun, apalagi siangnya. Malam saja seperti siang, terang benderang. La yazighu anha illa halik, tidaklah menyimpang dari perkara tersebut kecuali dia akan binasa. Orang yang tidak mau mengikuti Nabi SAW dalam setiap amalannya. Wa qala Abu Dzar, kemudian berkata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuharriku janahaihi fis samai illa wa qad dzakara lana minhu ilman. Tidaklah Nabi diwafatkan kecuali beliau telah menjelaskan kepada kami, sampai-sampai burung yang terbang yang dia mengepakkan sayapnya di udara, kecuali Nabi telah menyebutkan kepada kami ilmunya. Ini binatang burung yang terbang di udara, kecuali Nabi telah menyebutkan kepada kami ilmunya. Apalagi perkara agama yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Mustahil Nabi tidak menjelaskan. Masuk WC saja dijelaskan, perkara sepele padahal. Bagaimana tata cara adab dalam masuk WC, kemudian adab keluar WC, adab di dalam WC. Sungguh sangat sempurna agama kita. Sampai masuk WC diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita hanya belajar. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman di dalam agamanya sehingga tidak ada perkara yang tersamarkan bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.